welcome back to my channel Romeo Motovlog. Sebelum lanjut keseruan videonya, seperti biasa gua nggak lupa buat ngingetin kalian dukung gua dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe channel gua agar gue lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya, guys. Dan untuk yang udah subscribe, gua bener-bener ngucapin banyak-banyak terima kasih, guys. A few moments later. Ya, seperti inilah Tangerang jam 8, padahal ini masih hari kerja ya, nggak tanggal merah, cuman nggak terlalu padat ternyata, nggak kayak di Jakarta. Tapi gue lihat-lihat di Jakarta pun akhir-akhir ini ya, itu nggak terlalu macet sebenarnya bagi gue. Untung lo nggak mundur. Kalau mundur habis gua tadi sama si bapak tuh. Udah lampu mundur aja sebenarnya tuh mobil. Di video kali ini gue bakal ngebahas kenapa akhirnya gue memilih Honda CBR gue ini. Tepatnya CBR 150R tahun 2023 yang bentuknya atau desainnya itu udah mirip banget sama 250cc. Dan gue udah nyampe di depan Tang City ya. Kalau misalkan kalian butuh healing, butuh jalan-jalan, mungkin ke mall Tang City ini jadi salah satunya kalau kalian bosen di mall-mall Jakarta. Ya, di video kali ini gue bakal ngebahas alasan gue kenapa akhirnya gue meminang CBR gue ini dibandingkan dua kompetitornya. Karena yang kalian tahu juga, di kelas 150cc Sport Fairing itu ada 3 motor, guys, dan 3 pabrikan. Ya, kita sebut aja yang pertama itu ada Yamaha R15, yang kedua ada CBR 150R, dan yang terakhir dari Suzuki ya, itu ada GSX 150 juga. Gua bakalan bahas satu-satu urutannya dari motor yang kayaknya nggak bakal gue beli. Tapi apa, guys, ini bukan pembelaan ya, ini menurut gua aja. Bukan berarti motor yang gue pilih itu jelek, guys, kualitasnya. Cuman ada beberapa hal yang pada akhirnya gue harus memilih motor CBR ini. Ya, yang pertama mungkin gue bakal ngebahas motor yang gak bakal gue beli, guys. Yaitu ada di GSX 150. Motor itu sebenarnya bagus, guys. Dari performa paling kenceng di kelasnya, itu kalian udah tahu ya. Kemudian untuk kualitas Suzuki, karena gue dulu motor pertama gue adalah Suzuki Smash ya, paham banget dengan kualitas mesin ataupun bodi ataupun rangka dari Suzuki itu ya. Wow, ada R25, guys. Suaranya enak banget kalau 2,5, apalagi yang moge ya. Motor gue cuma 150cc, guys, jadi nggak terlalu bunyinya enak didengar. Walaupun gue udah maksain ya pakai knalpot racing, cuman ya masih gitu-gitu aja. Ya, kita balik ke topik, guys. Ya, sebenarnya Suzuki itu nggak jelek-jelek amat, bahkan dibilang gua user Suzuki dari dulu, melihat Suzuki dan merasakan mesin Suzuki itu bener-bener enak. Yang gua nggak suka dari GSX itu sebenarnya bukan masalah dari mesin, guys. Yang jadi masalah itu dari segi, yang pertama itu dari segi tampilan, guys. Kita nggak munafik kalau misalkan mau beli motor ya, kita lihat tampilannya dulu, guys. Kalau tampilannya menarik bagi kita, kita baru mikirin mesin dan kawan-kawannya. Bagi gua di antara motor ketiga itu, yang bodinya nggak banget atau desainnya nggak banget, itu jatuh ke GSX. Tapi kalau yang sekarang gue lihat ya, user-user GSX juga udah memodifikasi motornya dan tampilannya nggak kalah keren ternyata kalau udah diutak-atik. Gue juga salut sih sama user-user GSX, guys.
Soalnya mereka bisa ngebikin motor itu jadi tampilannya itu bener-bener wow. Cuman balik lagi, bagi gua kayaknya gesek nggak dulu ya. Yang kedua dari segi kenyamanannya, bagi gua ya yang udah nggak muda ini dan gua agak cukup tinggi, gesek itu terlalu nunduk guys. Jadi bakalan lebih capek, apalagi gua yang sering di Jakarta. Udah tahu kan kalau Jakarta itu kawasan padat sekali. Jadi pakai gesek mungkin bagi gua bakalan capek banget. Dan mungkin ini kritikan gua untuk pabrikan Suzuki. Dari ketiga motor guys, Suzuki doang yang belum pakai shock depan itu upside down guys. Padahal kalau misalkan pakai upside down itu tampilannya bakalan lebih gagah lagi. Itu dijamin. Apalagi untuk motor kelas sekarang ya rata-rata udah pakai upside down semua. Jadi buat Suzuki tolonglah di-upgrade buat shock depan. Ya untuk motor kedua yang gak jadi gue beli, jatuh ke R15 V3. Alasan gue gak jadi beli bukan karena motor itu jelek, desainnya jelek atau mesinnya jelek. Jadi pas awal-awal gue mutusin gue mau beli motor sport fairing, gue pergi dulu ke dealer Yamaha guys. Dan disitu gue nanya-nanya dong tentang spek, tentang harga dan lain-lain. Tapi apesnya pas gue ke dealer Yamaha, motor inceran gue itu nggak ada guys. Kalaupun ada, itu kita harus inden 3-4 bulan. Dan gua nggak mau nunggu lama sebenarnya ya demi motor doang. Soalnya kalau misalkan gua udah bayar terusan gua nunggu lama, takutnya gua nggak jadi beli karena bosen nunggu. Udah gitu kan ya, namanya gua beli motor sport fairing ini kan yang pertama kali gua beli, jadi gua pengen banget, udah ngebet banget dah pokoknya. Makanya gue nggak mau tuh pada saat itu gue nunggu-nunggu ya, ngapain anjir gue harus nunggu-nunggu 3-4 bulan. Karena yang ready pas itu R15 yang V4 guys, dan yang V4 itu gue nggak terlalu suka. Bukan karena itu jelek guys, karena harganya itu lebih mahal daripada yang V3 sebenarnya. Udah gitu desainnya itu kecil, lebih kecil daripada yang V3, yang V4 itu. Cuman kalau kenyamanan katanya sih lebih nyaman V4 ya, tapi gue pakai tetap nunduk-nunduk aja sih sebenarnya. Ya akhirnya ya dengan berat hati gue nggak jadi beli R15 V3, dan untung aja gue nggak jadi beli guys. Soalnya R15 V3 itu ternyata udah banyak banget yang pakai di pasaran ya guys ya. Jadi ya itu mungkin jadi salah satu alasan gue juga kenapa nggak jadi beli motor R15 itu. Ntar kita lanjut guys, soalnya lampu merah. Ya guys, kita lanjut. Dan akhirnya gue ke dealer Honda, tanya-tanya sih awalnya. Hari itu gue gak langsung beli guys. Jadi gue tanya-tanya dulu nih, ada nggak stoknya. Kemudian gue test drive juga gak ada. Akhirnya gue beli besoknya. Dan gue beli pas saat itu ready stoknya itu cuman ada yang CBR 150R 2023, kemudian yang udah ABS. Dan istimewanya lagi gue dapet yang seri tricolor guys. Walaupun bedanya cuma di bagian velg aja ya, warna gold. Cuman bagi gue ini udah istimewa banget karena gue dapet motor dengan seri tertinggi di kelasnya. Kalau kalian lihat ya yang lain yang warna merah paling cuma racing red dan velgnya itu masih hitam. Kalau punya gua velgnya udah gold guys, manis banget. Pasti beda lah antara velg repaint sama yang original bawaannya. Ya akhirnya gua milih CBR ini dengan berbagai pertimbangan ya. Soalnya kan gua nggak langsung beli tuh, dan gua mikir-mikir lagi nih, atau gua ke R15 V4 aja ya. Cuman R15 V4 harganya mahal banget, budget gua nggak cukup. Ya udahlah, gua beli CBR aja, toh bentuknya juga nggak jelek-jelek amat. Bahkan bagi gua bentuknya manis banget guys, soalnya mirip yang 250 cc. Sebenarnya bagi gua CBR ini sih bagus-bagus aja ya.
entah itu di mesin, gue juga belum ngalamin klotok-klotok, alhamdulillah sampai sekarang. Dan untuk desain udah bagus banget, kekinian banget. Kemudian dengan harga segitu gue udah dapet shock depan upside down guys, yang belum dimiliki sama GSX. Dan dari segi kenyamanan, ini motor sport fairing di kelasnya ternyaman. Kalian bisa dibandingkan dengan kedua motor saingan ya. Untuk CBR ini dia paling nyaman guys. Jadi bisa kalian bayangin betapa menariknya dari segi desain motor ini buat kalian miliki. Udah gitu dari nyamannya, kalian pasti setuju sama gua, CBR ini adalah motor ternyaman di kelasnya. Kemudian dari segi brand, kalian tahu sendirilah kualitas Honda seperti apa dari zaman dulu. Kalau dari segi performa, CBR ini emang lebih kalah dari kedua kompetitornya. Cuman bagi kalian yang berada di kawasan perkotaan padat, kecepatan mungkin bukan salah satu faktor yang ngebuat kalian gak jadi beli motor CBR ini. Ya itulah guys, alasan kenapa akhirnya gue meminang si merah ini buat jadi motor gua, dan akhirnya gue mutusin buat jadi motovlogger. Semoga video kali ini bisa bermanfaat ya. Kalian jadi tahu kenapa alasan kalian harus memiliki motor CBR ini dibandingkan dengan dua kompetitornya. Kalau misalkan kalian nggak milih ini, lebih milih GSX atau R15, itu adalah pilihan kalian. Balik lagi ke diri kalian, kalian yang mau make dan kalian yang mau bayar. Gua cuman bikin sesuai dengan versi diri gua sendiri. Ya mungkin segitu aja guys video gua di malam hari ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Dan di akhir video pun gue selalu ngingetin kalian, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel gue guys. Gue bener-bener minta dukungan kalian agar gue lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat, yang menghibur selanjutnya. Terima kasih guys, gue mau melanjutin perjalanan gue dulu ya. Mau muter-muter santuy ya di kawasan Tangerang deket BSD. Dan terima kasih yang udah menonton.